Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu jangan ngomong baik, buang ngomongin ayat nanti lupa lagi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aqyasun nas aktsaruhum dzikrul maut wa asyaddahum isti'dadan lahu. Kalau dengerin pulang aja. Pulang aja, pulang. Kalau dengerin. Iya benar. Saya deket. Lupa lagi dia juga ya. Aqyasun nas aktsaruhum dzikrul maut wa asyaddahum isti'dadan lahu. Ulaika humul aqyas zahabu bi syarafi dunya wa karamatil akhirah. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Sayyidul Musyibah Saudara Samsul apa? Bahri. Samsul Ma'arif, Samsul Bahri. Samsul Negeri, dan saudari Etikus Endang. Etikus Endang Bergayanya kayak Etikus Endang mulai. Iya kayaknya kayak gitu. Dan juga yang kami hormati Bapak Saudi, ada Sakinal Kiram Ustaz Abdul Hakim, Bapak Nekliwat, Bapak Haji Taufik, dan juga saudara sepupu yaitu Bapak Ridho. Hadirin jamaah Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama dan biasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat berkumpul, dapat berzikrullah di rumah kediaman almarhumah Ibu Sumiati binti Didik almarhum, yang dimana kita berkumpul pada malam ini adalah dalam rangka berzikrullah. Ya, dengan harapan mudah-mudahan bantuan kita zikrullah untuk almarhumah diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala.
diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam barzahnya. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan yang masih hidup ini diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Pada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, karena Al-Quran ini merupakan sumber hukum pedoman hidup buat manusia yang harus kita imani. Keterangan-keterangan apa yang ada pada Al-Quran dan hadis itu banyak menerangkan, mengingatkan akan sebuah kematian. Betul loh kira-kira. Jadi adanya sebuah kematian itu tertera di lewat Al-Quran. Orang hidup di dunia ini semuanya pasti akan mati. Oleh karena demikian Allah menyeru kepada kita, apa kata Quran? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Quran begitu, janganlah kamu sekali-kali mudah dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran begitu mendapat. Wahai manusia yang hidup di dunia ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali mudah dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat untuk apa sekalian? Banyak perintah-perintah Allah yang harus kita ikuti dan kita jalani. Apa itu perintah Allah? Di antaranya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Di antara lagi berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, makanya disinilah sekalian sumber hukum Al-Quran menegaskan kepada kita, Allah memberikan sinyal kepada kita, boleh kita cinta akan dunia, tapi jangan sampai kita lalai pada perintah Allah Subhanahu. Boleh pak kita cinta sama dunia, karena memang dunia ini merupakan sebuah bagian kehidupan kita. Sebelum kita menuju ke alam akhirat, kan? Ini Allah sudah mengkali kita hidup di dunia. Boleh kejar dunia pak sebanyak-banyaknya, cintai itu dunia sebanyak-banyaknya, tapi janganlah kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kewajiban tersendiri pak. Ada kewajiban untuk hidup di dunia, ada kewajiban lagi untuk hidup di akhirat. Mana kewajiban kita untuk di akhirat? Yaitu jangan lupa ibadah. Apa di antaranya? Yaitu sholat 5 waktu. Hadis mengatakan, apa kata Rasul? Man hafaza 'ala sholawati, kata Rasul, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Barang siapa orang yang hidup di dunia ini suka mengerjakan sholat 5 waktu, kata hadis, suka memelihara sholat 5 waktu, apa kata Rasul? Kanat lahu nuran wa burhanan, maka baginya orang yang suka mengerjakan sholat 5 waktu, nuran wa burhanan wa najatan, dan dia akan mendapatkan nur. Apa itu nur? Artinya cahaya.
Wa burhanan, dan dia akan mendapat petunjuk. Apa petunjuknya, Pak? Bila mana masuk liang kubur, kuburannya akan menjadi lega. Amin apa? Kuburannya akan menjadi luas, akan menjadi radah min riyadil jannah, asbab dia memelihara sholat 5 waktu. Wa najata, di samping itu dia akan mendapatkan sebuah keselamatan. Keselamatan dari apa, Pak? Jauh akan dari azab Allah Subhanahu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafid 'alaiha, barang siapa orang yang melalaikan salat 5 waktu, alias tidak mengerjain salat 5 waktu, kata Rasulullah, lam yakul lahu nur, maka di kuburannya tidak akan ada cahaya, tidak akan ada penerang. Kubur itu tidak akan ada sinar. Ya. Kenapa? Karena sinarnya, lampunya dia kagak beli. Betul lah kira-kira. Saya mau nanya ini, Bapak punya rumah gede cakep begitu 3 lantai, ya kan? Orang dikasih lampu gelap, orang kira-kira. Gelap nggak? Gelap nggak? Jangan lagi lampu, ya. Jangan lagi rumah begitu lah gede. Ya, Pak ya? Gupuk si dokang babu si Yanto, no, ya, malam-malam mau kasih lampu gelap lagi kan? Masih ada nggak di gubuknya? Kayaknya dirubuhin kayaknya. Tuh Pak ya, itu gupuk, nggak pakai lampu, apalagi rumah yang 3 lantai, 4 lantai, Pak ya, mau dibeli lampu, Pak. Kira-kira Pak kita jalan rapa-rapa nggak? Jalan rapa-rapa nggak? Bini kita cantik banget, kita harus bisa lihat, betul lagi kita. Orang gelap, kan? Betul kan? Begitu. Eti kayak cakep banget, begitu gelap orang kelihatan, Andre, betul kan? Eti kan cakep banget kalau di jalan, masya Allah, pinggangnya punya pratel. Mau aja seneng kalau ngeliat Eti kalau lagi dandan, masya Allah, udah kayak artis. Kayak artis itu. Bukan yang bini si Adam siapa? Inul Daratista. Apa ini? Bini lu ada kayak Inul Daratista kalau lagi dandan. Gua aja godek, masa Allah kenal. Ya, kita lagi dandan. Si Eti jangan lagi dandan, orang dandan aja cakep, betul lagi. Betul. Dengar aja lah, Andre. Jangan macam-macam saudara gua Andre si Eti. Udah macam-macam, tinggal kabur sama dia. 4 bisa dapat laki dia. Itu baru si Eti, belum si Nasia kalau lagi dandan, betul nggak? Iya tahu kan coba. Gua aja teman ngasih Nasia, yakin gua aja sudah harus pupuk. Pupuk gua tuh nggak ada yang jelas sebenarnya. Dari mulai si Asna sampai si Nasia, ya kan? Sampai Seti, mengkasih dua lagi teman dikit, sorry, almarhumah. Betul loh lagi seperti itu. Doa ya. Kata hadis semacam itu, wa man lam yuhabbit 'alaiha lam yakul lahu nur. Barang siapa orang yang melalaikan sholat 5 waktu, ya kan? Maka baginya tidak akan ada cahaya. Wa burhanan, dan tidak akan mendapat petunjuk, Pak. Gelap. Wa najatan, dan dia tidak akan mendapat sebuah keselamatan. Tidak akan ada mendapatkan sebuah keselamatan, Pak. Coba. Maaf, Pak. Api mulak-mulak, mana ngeliat rumah kebakaran nggak? Rumah kebakaran nggak? Kalau Bapak mungkin ngasih kita dengar, kalau gue sih ngeliat asih, Pak. Kalau gue punya aula tinggi tuh. Itu kata Butet warung. Bi, apa? Oh, nah siapa sih buru-buru ya? Lagi dia kebakaran, buru-buru aja kalau naik ke atas. Loh, benar Pak, masya Allah, subhanallah, itu api mulak-mulak, Pak. Orang puas, Pak, gua ke komplek gua. Jalan Lampuas, dijaga. Mau kemana Bu Ustaz? Buru pinjam kesakuan, gua mau ngeliat api, ya kan? Dikasih masuk, Pak. Yang lain orang boleh tuh, ya kan? Masuk gua, mana?
Lihat Pak, dekat pinggiran marin ini kan, gua punya penyakit lambung, orang boleh asap apa, gua puyeng, gua takut pingsan, gua buru-buru pulang ke rumah. Wah, sasaran kota gua bisa digotong orang ini. Baru lihat api tuh Pak, api mula-mula. Tapi mau nonton cerita Pak, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua ulama besar, ada Ustaz Dr. Sanusi, ada Ustaz Abdullah Pak. Lihat rumahnya tidak kebakar, betul ada kira Pak. Tadi Ustaz cerita, saya zikir aja kata Ustaz baca ratiban kata, ya kan? Sebab saya ini mau berangkat haji 2000 paspor saya pegang, saya selamatin. Kata Ustaz Sanusi tadi pas di kondangan di rumah Bapak Manajibur iparnya. Kebagian apa Pak Ustaz Sanusi? Enggak, alhamdulillah Ustaz. Saya naik ke atas zikir baca ratiban untuk mengusir api. Bayangkan Pak keajaiban Allah. Ya, tadi banyak orang cerita. Api mula-mula Pak, ya kan? Di situ ada rumah sekitar, di situ ada kontrakan Pak. Bisa dari depan lari ke belakang Pak. Itu rumah sekitar itu Pak. Tidak ada kebakaran. Ada apa sekali itu Pak? Itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Rahman Rahim. Nah ini kembali Pak, api Pak. Di dunia ini Pak, dunia ini kita bicara api ini Pak. Dia orang situ kalang kabut nggak Pak? Kalang kabut nggak? Panik semuanya Pak, betul Pak? Tapi bagaimana Pak kalau api di alam kubur? Mau lari kemana kira-kira Pak? Betul lah kira-kira? Ini dari kata Rasul, orang yang sama hidupnya lalai meninggalkan sholat 5 waktu, dalam kuburnya tidak akan ada cahaya, tidak akan ada petunjuk, dan tidak ada keselamatan. Siapa yang menolong kita? Betul lah kira-kira? Maka marilah Pak sekalian, ya. Sebelum kita meninggal dunia, ya, mari apa yang Allah perintahkan lewat Al-Quran janganlah kita abaikan. Betul lah kira-kira? Sholat jangan diabaikan, jangan dibuat mainan, jangan nunda-nunda Pak. Nanti saya kalau udah sempat baru sholat, jangan Pak. Ya, kalau sempat baru sholat sih memang sih ingin namanya punya neraka, ya kan, punya surga, kiamat punya engkong kita. Betul lah kira-kira? Betul enggak? Punya Pak Lurah, punya Pak Camat kali. Menurut habis ini pun juga bikin KTP kan begitu kan? Kata PT, kita belum punya PT kan begitu Pak. Betul lah kira Pak? Ya kan? Tapi kenapa Pak? Kalau hidup ini Pak gak boleh diabaikan, karena mati itu punya Allah. Mati itu punya Allah. Hidup punya Allah. Ayat jelas Pak, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kekuasaan Allah mendatangkan kehidupan dan mendatangkan kematian Pak. Hidup mati itu milik Allah Subhanahu. Kematian Pak kalau sudah datang kepada manusia Pak, tidak menunda-nunda masalah urusan waktu. Ya Rob, saya jangan mati dulu Pak. Ya kan? Nggak bisa Pak. Kalau masa kontrak kita itu udah habis, ya apa mau dikata? Betul lah kita. Itu baru mati Pak. Belum lagi kita digotong di alam kubur. Ayatnya juga jelas. Begitu digotong kita ngomong dalam kurung batang. Apa kata Quran? Rabbi arji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ini kita lagi gotong nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan gitu Pak? Betul nggak? Itu mayit, ya lagi ngomong. Yang begitu dia meninggal dunia belum ada persiapan, begitu kira-kira Pak. Belum ada persiapan sama sekali, ya kan? Yang ngomong dalam kubur, dalam kurung badang apa omongannya? Rabbi arji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke permukaan bumi ini, la'alli, supaya saya segera a'malu shalihan fima taraktu, supaya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik semasa hidup saya tinggalin. Ngomong siapa itu kira-kira Pak? Ngomong siapa itu? Oh, air lagi. Ngomong kalau air ruangan sih, ya. Omongan Al-Qur'an. Emang ngomong gua kan itu redaksinya semacam itu Pak. Si mayit lagi ngomong di dalam kurung batang. Ya Allah, kalau bisa itu yang lagi gotong, lagi mayungin, yang lagi gotong, ya boba yang mati giling, boba sumpah. Giling ada orang. Oh, di samping. Buset.
sorry. Ini jarang ada udah. Dan gotong si goba, mis betong udah berangkat darah kondor. Sumpah mak ini mah, ya kan? Jadi ngomong bukan semacam itu. Itu biar gotong berpakai begitu banyak itu nggak ada yang tahu, yang ada tahu. Ya, Subama yang tahu mayungin, yang mayungin tahu Bangkuding, tidak lari Subama. Dengar Bangkuding ada yang Jibi ngomong ya kan, gopai, Jibi ngomong sumpah. Ya Bangkuding bebas aja betul. Oh jumbo payung betul nggak? Itu mayungin. Nah kan yang repot mah ya kan si Jibi si Gopa masih betong masih ada di gotong Jibi. Sorry gue bercanda aja nih. Sumpama. Macam itu kayak apa sih di saudara gua semua lah jadi kan lo kan makin marah ya kan. Jadi makan gua tutup sama Sam sebungkus marah. Jadi kira-kira semacam itu Pak. Setelah kita sudah habis. Itulah rahasia Allah dari mulai matinya sampai kita digotong di dalam kubur pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Yang tahu cuman hanya makhluk Allah yang lain. Binatang cuma nanti dikasih tahu ada manusia jerit dalam gurun batang. Nah di sinilah apa sekalian perlu kiranya kita evaluasi intervensi dalam diri kita karena kita semuanya ini pasti akan kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak RT mati, Pak RW mati, gubernur mati, presiden mati, ustaz belakangan begitu kira-kira. Kalau ustaz mati ya kayak siapa yang ceramah tuh. Abdul Hakim belakangan lagi ambil dia betul enggak? Maka dia mati itu siapa yang bungkus betul kan? Ada si Wiwin juga sendiri kan? Bukan Subama. Ini ambil pas sama-sama kecil dia. Geser lagi tadi itu kira. Umurnya masih muda Pak. Kalau bisa 70 tahun 80 tahun nanti kayak kau ngaji nasi nanti. Nanti punya panjang umur Pak ya kan mudah-mudahan puasa kayak lo masih muda jadi ambil ya kan? Betul lah kira. Nama bini lagi juga apa-apa kira seperti itu. Kalau masih kuat. Nah, saya rasa saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang ada manfaatnya semakin menambah keimanan ketakwaan kita dapat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya berikan sebuah nasihat tidak ada saudara saya semua, teman-teman saya semua ya kan, jangan tersinggung ini kan. Kalau tadi saya ketika emosi dengerin Pak. Di sana kemana ada yang marah Pak? Betul.